Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang pernah menjadi bestseller pada masanya. Novel ini berjudul Pulang. Buku ini ditulis oleh seorang penulis populer bernama Darwis atau biasa dikenal dengan nama pena Terelie dari Sumatera Selatan. Tahun terbit buku ini yaitu cetakan pertama pada September 2015. Selanjutnya ada pula penerbitnya yaitu Republika. Buku ini memiliki panjang sekitar kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih sekitar 13 cm, serta dengan ketebalan mencapai 3 cm dan memiliki 400 halaman. Untuk nomor ISBN-nya yaitu 978602082229. Novel ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki remaja bernama Bujang yang tinggal di dasar rimba Sumatera bersama kedua orang tuanya yang bernama Samad dan Nida. Hidup mereka damai dan sederhana, hingga kedatangan rombongan tauke besar dari kota untuk berburu. Itulah yang menjadi awal perubahan kehidupan Bujang. Saat berburu malam itu, Bujang kehilangan rasa takutnya setelah melawan seekor babi raksasa, dan keesokan harinya ia pun diajak ke kota bersama rombongan tersebut dan meninggalkan Talang untuk pertama kalinya. Di kota, Bujang diterima dengan baik oleh seluruh penghuni keluarga Tong yang dipimpin oleh tauke besar. Bujang dibesarkan dengan baik dan diberikan pendidikan yang tinggi, sehingga membuat bertambah majunya keluarga Tong. Bujang juga tumbuh menjadi orang yang pintar, kuat, dan ahli dalam bertarung. Semua itu terwujud berkat para guru yang disiapkan tauke besar, hingga Bujang diberi julukan si babi hutan. Siapapun yang mendengar namanya akan ketakutan. 20 tahun kemudian, keluarga Tong telah bertransformasi menjadi salah satu penguasa shadow economy di Asia Pasifik. Bujang berperan sebagai penyelesai konflik tingkat tinggi, jagal nomor 1 keluarga Tong. Masa kepemimpinan tauke besar sudah mencapai akhir, sehingga perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan balas dendam pun akan muncul. Saat itulah Bujang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan keluarga Tong, bersama bantuan dari orang-orang yang setia kepadanya dan orang-orang di masa lalunya. Untuk kekurangan buku ini menurut saya, meski sudah ditulis dengan bahasa yang benar, cukup mudah dimengerti, ada beberapa kosakata yang tidak dijelaskan dengan detail dan tidak menggunakan kosakata baku atau tidak biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dan menurut saya, karena novel ini memiliki alur cerita yang maju mundur atau campuran, membuat pembaca sedikit kesal. Karena saat penasaran dengan kelanjutan cerita, tiba-tiba pada chapter selanjutnya menjadi flashback kehidupan sang tokoh di masa lalu. Kelebihannya, alur cerita sangat menarik dan unik, yang membuat cerita tentang shadow economy sekaligus menambah pengetahuan pembaca. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil, serta penokohan karakter yang menarik. Dan yang paling penting, novel ini bisa membawa pembaca terbawa suasana, seolah-olah masuk ke dalam novel, dan merasakan apa yang terjadi pada pemeran utama. Nah, bagi saya pribadi, sepertinya novel ini ditunjukkan untuk semua orang, kalangan umum mulai dari remaja sampai orang tua. Terlebih untuk beberapa orang yang menyukai cerita dengan genre aksi dan trailer, serta untuk orang yang ingin mengerti makna pulang yang sesungguhnya. Baiklah, sekian resensi buku atau novel yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.